Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik dengan tim kami. Yang pertama adalah Bu Ari, saya sendiri Pak Teguh, dan sebelah kanan saya Bu Niken Saraswati. Di sini kami akan menjelaskan atau berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Ya, silakan amati video kami. Terima kasih. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Bu Niken. Oke, gimana kabarnya Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah baik Bu Niken. Alhamdulillah. Oke Pak Teguh, sebelum Pak Teguh nanti melakukan coaching, sebagai kegiatan awal ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, tentang nanti yang pertama adalah tentang yang akan Pak Teguh diskusikan bersama coachee, lalu tentang rubrik penilaian kita hari ini, dan juga bagaimana nanti kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Teguh. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan coaching nih Pak Teguh, nanti kan sesuai dengan alur tirta ya, atau sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, di sini yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Teguh pada kegiatan coaching hari ini? Saya ingin menghadirkan secara utuh coaching tersebut Bu dalam proses coaching ini nanti. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi sesuai dengan kompetensi coaching ya. Sesuai dengan kompetensi coaching. Nah, dari kompetensi-kompetensi tersebut, dari 3 kompetensi tersebut, mana nih yang akan dikembangkan Pak Teguh secara spesifik? Yang interaktif Bu. Interaktif. Aktif itu ya. Sama yang hadir seutuhnya itu, karena kan kalau kita proses coaching tidak ada interaktif aktif yang antara coachee sama coach dan tidak hadir seutuhnya, tidak akan bisa tercapai. Tercapai tujuannya ya, nanti kurang maksimal. Nah, dari indikator yang bagaimana nih yang akan ditingkatkan Pak Teguh pada coaching kali ini? Indikatornya mungkin ya ingin membantu coachee Bu, untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang beliau hadapi. Oke, jadi membantu coachee untuk menemukan solusi-solusinya ya dalam permasalahan tersebut. Oke, sekian dulu Pak Teguh untuk kegiatan keobservasinya. Semoga kegiatan coachingnya setelah ini bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Pak Teguh. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Teguh gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Dengan kedatangan jenengan ke ruangan saya akan menjadi lebih semangat dalam menjalani hidup. Ya Allah, terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Bu Ari ya. Kalau boleh tahu Bu Ari datang ke ruangan saya ini ada keperluan apa ya? Iya, ini Pak Teguh, saya ingin mengungkapkan unek-unek saya Pak Teguh, masalah pembagian tugas, pembagian waktu pada waktu saya pembelajaran Pak Teguh. Itu. Baik. Tujuannya Bu Ari kesini ingin melakukan coaching dengan permasalahan jenengan yang kurang dapat mengelola waktu yang efektif ya. Oke, mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan waktu Bu Ari. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Ari hadapi dalam mengelola waktu? Ya, saya punya hambatan Pak Teguh, yang dimana ada waktu saya masuk kelas gitu ya, tiba-tiba ada pekerjaan yang harus saya kerjakan pada saat itu, sedangkan saya harus memberi materi kepada siswa-siswa gitu Pak Teguh. Nah, hambatan saya adalah saya belum maksimal dalam
membagi waktu Pak Teguh. Oke. Itu. Setelah mengidentifikasi hambatan-hambatannya Bu Ari ya, coba Bu Ari bisa melanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bu Ari lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bu Ari lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktunya Bu Ari? Iya, saya punya aksi seperti ini Pak. Saya punya, saya akan membuat jadwal terus terstruktur. Saya catat seperti itu. Oh, jam sekian sampai jam sekian saya ada di kelas ini. Terus jam sekian saya ada di kelas ini. Terus untuk tugas-tugas yang harus saya selesaikan di luar pembelajaran itu bisa saya kerjakan pada waktu jam istirahat atau sepulang sekolah, Pak. Jadi saya itu punya rencana aksi seperti itu supaya pada waktu pembelajaran saya tidak mengganggu pemberian materi kepada anak-anak. Jadi saya bisa fokus kepada anak-anak seperti itu Pak Teguh. Bagus sekali rencana Ibu Ari ini ya. Rencananya sudah jelas ya. Sekarang bagaimana Bu Ari akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu? Apa yang dapat membantu Bu Ari dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Dari dari diri saya sendiri, saya punya komitmen bahwa saya harus bisa membagi waktu dan saya harus mendahulukan kepentingan siswa-siswa. Artinya saya saya harus lebih mendahulukan kepentingan siswa-siswa dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah, Pak. Oke, ini terakhir nih ya pertanyaan dari saya ya. Bagaimana Bu Ari akan bertanggung jawab terhadap rencana Bu Ari ini? Siapa yang dapat membantu Bu Ari dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Nah, itu saya bekerja sama dengan rekan sejawat saya untuk selalu berkolaborasi dan mengingatkan saya jika saya dalam melaksanakan pembelajaran kan tidak sesuai komitmen misalnya Pak, itu saya bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mengingatkan saya Pak, seperti itu, untuk biar saya ini sesuai dengan apa yang saya buat, apa yang sudah saya buat komitmen, seperti itu Pak. Bu Ari, gini, kalau dari skala penilaian ya, mulai 1 sampai 10, kira-kira cara mengatur waktunya Bu Ari ini sudah masuk ke kategori angka berapa, Bu? Kalau dikategorikan masih angka 6, Pak. Masih angka 6. Iya. Angka 6 kalau 1 sampai 10 sudah lumayan ya. Iya. Jadi Bu Ari tinggal meningkatkan kemampuan itu dari yang 6 mungkin bisa ke 7, ke 8 dan lain sebagainya. Iya. Rencana melakukannya kapan kira-kira, Bu? Nah, itu Pak, untuk merencanakan karena ini sudah masuk di awal ajaran baru ya Pak ya. Secepatnya saya akan merencanakan komitmen yang sudah saya buat seperti itu Pak. Karena kita ini kan sebagai pendidik ya Pak ya, sudah ditunggu anak-anak di sekolah, di kelas seperti itu. Jadi saya secepat mungkin itu melaksanakan komitmen tersebut. Oke. Baiklah Bu Ari, semoga nanti jenengan dapat melaksanakan apa yang diharapkan Bu Ari. Dari rencana sudah bagus, terus tindakan-tindakan yang akan dilakukan sudah bagus. Semoga setelah proses coaching ini nanti jenengan bisa dapat menyelesaikan masalah jenengan. Ya. Mungkin cukup untuk proses coaching hari ini Bu Ari ya. Saya akhiri, terima kasih sudah datang ke tempat saya untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Bu Ari.
Oke, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang, Bu Niken. Oke, kembali ketemu lagi ya kita ya. Iya, Bu Niken. Jadi, alhamdulillah tadi kegiatan coachingnya Pak Teguh berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Iya. Nah, tadi kan sebelum melakukan coaching, saya tadi sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Pak Teguh ya. Iya. Nah, dari indikator yang sudah Pak Teguh tadi sampaikan, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Teguh? Indikator mana saja yang sudah dilakukan oleh Pak Teguh pada saat kegiatan coaching? Pada saat pembelajaran coaching tadi ya, hadir secara utuh sudah, dari coachingnya sudah hadir lah, mau menceritakan semuanya. Saya juga mendengarkan semua permasalahan dari Kuci itu. Kuci juga memberikan respon yang baik, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kuci juga dapat melewati pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan. Kayaknya dari 3 aspek itu sudah saya dapat semuanya. Oke, berarti kerjasama yang bagus ya Pak Teguh ya, antara coach dan juga Pak Teguh sebagai coachnya. Nah, dari indikator-indikator yang sudah dilaksanakan tadi dan ternyata semuanya sudah dilaksanakan ya, mana indikator yang akan Pak Teguh kembangkan lagi untuk kedepannya? Mungkin dalam mengajukan pertanyaan ya, karena kan setiap orang kan ketika kita memberikan pertanyaan ada yang bisa menangkap dari satu kali pertanyaan kita ya. Tapi ada yang kita melakukan pertanyaan, ada yang masih loading ya. Jadi mungkin dalam mengajukan pertanyaan mungkin saya akan lebih lebih ke pertanyaan simpel tapi mereka bisa mengena semua jawaban yang kami harapkan dalam proses coaching. Oke, jadi Pak Teguh ini benar-benar memahami ya. Itu juga memang yang harus dimiliki oleh coach sih. Jadi coach itu harus memahami bagaimana kondisi coachingnya. Jadi tapi kita tidak boleh banyak memberikan, kita hanya butuh mengarahkan saja, sehingga coach tadi saya lihat juga bisa menemukan solusi-solusinya sendiri itu tadi ya. Oke, Pak Teguh, terima kasih untuk coachingnya hari ini. Kegiatan pasca observasinya juga sudah selesai. Terima kasih. Semoga kita bisa selalu membersamai siswa ya, dan sehat selalu untuk Pak Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.